Di saat saya ngerasa ada yang aneh. Apa? Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di kesempatan malam kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah horor yang pernah saya alami. Ini udah cukup lama bro, sekitar 2018. Itu saya waktu masih kerja di daerah Bandar Lampung. Saya dulu kan pernah di Bandar Lampung juga. Nggak lama sih, ya mungkin sekitar 5 bulan bro. Saya kerja di Bandar Lampung. Itu saya bercerita tentang kejadian gimana ya, ini bisa dibilang horornya tuh horor yang wow banget. Waktu itu saya merantau ke Bandar Lampung karena rumah saya kan Lampung Timur ya. Jadi saya ke Bandar Lampung itu merantau. Sepulang saya dari Jakarta langsung ke Bandar Lampung karena saya memang trayeknya ke sana, sering bongkar di sana juga. Tepatnya di pergudangan Tembesu. Itu untuk warga Bandar Lampung pasti paham banget. Saya bongkar di situ. Saat saya pulang dari Jakarta bermuatan tepung sampai di daerah Kalianda, saya tuh nelpon kawan yang ada di garasi. Nah, kalau bahasa sil sekarang di pool gitu kan, di garasi tempat saya kerja. Saya telepon, saya tuh nanya, di garasi ada tempat kosong nggak bro gitu. Soalnya kecil banget bro, bisa dibilang nggak punya garasi gitu ya, karena itu tuh cuman sebuah bengkel sama kantor. Jadi supir nih masuk situ nih cuman ngambil uang jalan sama store surat jalan doang gitu, laporan pergi gitu. Karena rata-rata mayoritas itu supirnya orang situ. Jadi mobilnya ini dibawa pulang sama supirnya. Karena saya di sana merantau, jadi mau nggak mau saya harus tidur di pool kan. Makanya saya nanya kawan saya yang ada di pool tadi, di garasi. Saya nanya, dia bilang kalau di garasi ini lagi penuh, garasi lagi banyak mobil, jadi nggak bisa saya masuk ke garasi itu. Ya udah, pikir saya, oh di garasi penuh ini nggak bisa masuk, nggak bisa parkir di dalam. Jadi saya inisiatif untuk berhenti di rumah makan terdekat yang nggak jauh-jauh dari situ. Nih bro, tempat kerjanya itu nggak jauh banget bro dari Tarahan, turunan Tarahan di Bandar Lampung. Itu nggak jauh banget. Tarahan tuh masuk daerah Bandar Lampung atau Lampung Selatan ya? Koreksi saya kalau salah. Pokoknya daerah situ. Saya turun Tarahan. Turun Tarahan itu saya biasanya maki gigi 3 itu enteng aja bro. Nah, seperti yang kemarin kalian lihat di konten saya itu, ada saya turun maki gigi 2 seperti itu. Saya ini pakai 3 biasanya saya turun Tarahan tuh pakai 3. Ini mungkin ada yang nanya kenapa bang kalau lewat bawah. Pada tahun itu belum diresmiin, jalan tolnya belum jadi bro, belum bisa dilewati. Jadi lewat bawah semua rata-rata mobil-mobil Bandar Lampung itu tadi. Setelah saya turun Tarahan, di situ saya pakai gigi 3, nggak ketahan remnya, saya pakai 2, turun pelan-pelan. Itu di rem masih tetap keras bro, sampai kerasa apa sih, kayak ngebatu gitu remnya. Ya udah, saya nggak mau maksain. Tadinya pikir saya tuh saya mau istirahat di depan pool, di depan garasi itu masih bisa, itu parkir pinggir jalan masih bisa. Cuman karena rem ini diinjak udah ngerasa ke batu, ya saya nggak berani untuk jalan lagi. Setelah turunan itu ada Pertamina kalau nggak salah sebelah kiri. Sebelum Pertamina itu ada rumah makan kecil bro, kayak gubuk gitu. Saya berhenti di situ, berhenti di pinggir jalan. Karena mobil saya remnya udah panas kan, saya berhenti di situ, mobil saya pinggirin, bau nih rem bau. Ya udah, saya turun dari mobil, jalan ke warung buat ngopi.
Karena saya biasanya gitu bro, sebelum tidur tuh saya malah ngopi dulu. Saat saya lagi ngopi, lagi santai-santai gitu kan, sambil mainan handphone, buka-buka Facebook gitu, buka-buka YouTube. Di situ ada salah satu orang nyamperin saya. Dia bilang gini, "Mas, jalan sama siapa?" Saya jawab, "Saya jalan sendirian pak." "Kenapa emang?" Bapak itu jawab, "Loh, kalau mas sendirian, di dalam mobil mas siapa?" Di situ gini, saya mikirnya, bapak ini bercanda ini. Mana ada, orang saya sendirian. Di situ saya nyepelein. Alah. Gini bro, kesalahan saya waktu saya turun Tarahan itu sesumbar karena maaf, mobil saya ini muatannya tuh gak terlalu berat, sekitar 15 ton turunan itu. Jadi saya sesumbar ini pakai 4 gitu. Tadinya awalnya biasanya pakai 3 20 ton juga enjoy gitu kan. Pakai 4 rem panas, saya oper 3. Nah, oper 3 udah telat dong. Saya paksa oper 2. Untung masih mau, tapi itu tadi remnya panas. Apa sih? Sombong gitu, bro. Sombong di tempat kayak gitu saya sombong. Makanya bapak ini bilang tadi di dalam mobil saya ada orang lain. Padahal di situ sudah jelas kalau saya ini sendirian. Ya udah, saya nggak mau mikirin banget omongan bapak tadi tentang ada orang di dalam mobil saya. Di situ saya malah berpikirnya ada maling bro, maling speedometer gitu kan. Karena memang cukup jauh gitu jarak antara mobil saya sama lokasi saya ngopi itu tadi. Ya udah, kopinya belum habis pun udah saya bayar. Sampai saya nggak jadi makan bro. Padahal saya udah mesen mie. Untung belum dibuatin. Udah dibuatin bu, mie-nya belum. Ya udah nggak usah bu. Itu mobil saya parkirnya jauh. Saya jalan ke mobil. Di dalam mobil ini saya mainan HP lagi, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya pukul 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam saya udah mulai ngantuk, tidur dalam mobil. Di belakang saya tidur. Kurang lebih setengah jam atau 40 menit saya tiduran itu. Gelisah bro. Lihat sana, lihat sini. Gak bisa tidur nyenyak. Hawanya tuh terasa panas. Biasanya apalagi di daerah turunan Tarahan itu ya. Itu kan di pinggir laut sih bro. Itu anginnya harusnya kencang. Harusnya angin pinggir laut gimana sih? Ya harusnya kayak gitu. Harusnya dingin kan. Ini nggak panas, jadi tidur tuh nggak enak. Di situ saya masih berpikir positif. Di situ saya berpikirnya, mungkin karena truk yang saya bawa ini baru berhenti, baru selesai jalan, uap mesin itu tadi naik ke atas. Udah, saya berpikirnya seperti itu aja. Nggak mau saya berpikir yang aneh-aneh pada masa itu. Saya nggak mau berpikir. Yaudah, saya keluar dari mobil. Kebetulan di depan mobil saya tuh ada gubuk kecil. Ya, ada gubuk kecil. Di situ memang sering banget supir-supir berhenti di situ. Memang ada gubuk ya. Gubuknya itu ada penerangan lampu bohlam lampu yang itu bro, warna kuning itu loh, yang bulat itu, kalian tahu kan? Nah, lampu bohlam itu gimana sih? Jadi kerasa horor kan, apalagi itu jam 1 malam. Saya tidur di situ. Di saat saya tidur, saya ini mendengar ada suara-suara erangan. Suara erangan dari belakang mobil saya. Di situ suara apa itu? Udahlah, saya paksain tidur aja lah. Kenapa saya pindah keluar? Ya karena itu tadi bro, di dalam mobil ini kerasa panas. Nggak enak sama sekali tidurnya. Saya berpikir, ini mobil baru berhenti nih. Udah, tidur luar aja. Tidur di luar. Tapi tetap malah mendapatkan kejadian-kejadian hal seperti itu tadi.
Aku kalau ingetnya sampai kaku ngomongnya bro. Terdengar jelas bro. Di situ saya udah balik lagi ke mobil. Terserah mau panas mau apa, udah saya mau masuk ke dalam mobil. Intinya saya mau tidur malam itu. Saya udah nggak. Di saat saya tidur, seperti ada yang jalan di samping mobil. Jalan santai bro. Seperti ada yang jalan. Saya dengerin. Makin kesini kok makin dekat suaranya. Di saat saya ketakutan, di saat saya ngerasa ada yang aneh, apa? Jasan jatuh bro. Oke. Jadi gini bro. Astagfirullahaladzim. Wah, lampunya redup. Gini. Ini singkat aja bro ya. Karena saya ini buat kontennya juga. Di bawah pohon, saya parkir pinggir jalan. Banyak pohon-pohon besar bro. Lanjutin gak nih? Jadi bro, di saat saya ngerasa ketakutan itu tadi, kayak gimana sih? Suara ketawa cekikikan, kayak berayun-ayun gitu suaranya. Ini saya ceritanya cepet aja bro ya, karena saya udah merinding banget. Perasaan gak enak. Saya sebenarnya males mau ngelanjutin. Ini jam 12.38, setengah 1 malam juga saya cerita. Intinya seperti itu bro. Saya mendapatkan gangguan pada waktu itu. Seperti ada suara-suara ketawa cekikikan. Kayak gimana, si makhluk ini nih kayak senang gitu. Dia berhasil mengganggu saya. Pada waktu itu saya nggak bisa tidur di luar seperti itu. Seperti ada suara erangan dari belakang mobil saya. Ditambah lagi saat saya masuk ke dalam mobil, ada suara jalan kaki dan ketawa itu tadi. Di sini saya paksain untuk tidur. Saya paksain mata saya merem-meremin. Saya udah nggak berani lagi mikir ini mikir itu. Ini mungkin ada yang nanya, bang kenapa nggak dijalanin aja mobilnya? Ini keadaannya bro ya, mobil saya ini masih panas remnya. Saya nggak berani jalan. Saya berhenti itu sekitar 1 jam. Sebenarnya itu udah bisa dipakai jalan, udah bisa. Cuman saya kalau rem ini nggak maksimal, saya nggak berani. Karena rem ini fatal banget bagi supir. Rem itu nyawa. Jadi rem itu harus benar-benar maksimal, baru berani lah mengendarai truk itu tadi. Kalau rem masih ngadat-ngadat gitu, aku nggak berani jalanin. Aku paksain tidur pada malam itu bro. Aku paksain sampai akhirnya saya kebangun jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya bangun, saya turun. Kagetnya saya saat saya melihat di samping mobil saya ada 2 makam suami istri. Mungkin untuk yang rumahnya di Bandar Lampung tahu ada makam itu. Saya parkir di depannya, samping ada gubuk. Mungkin bro ya, gubuk itu tempat keranda mayat itu tadi. Saya tidak tahu. Tapi pada saat saya tidur di gubuk itu tadi tidak ada kerandanya. Dan memang bukan hanya saya bro yang tidur di situ. Di depan saya pun ada beberapa truk juga, tapi tidur di mobil. Yang tidur di luar itu cuman saya, mungkin karena saya mendapatkan gangguan itu tadi. Mungkin dari kisah saya ini ya bro, di sini saya menyimpulkan kalau saya itu sombong, sesumbar gitu.
di turunan Tarakan itu tadi saya menggunakan gigi tinggi, menggunakan gigi 4. Yang harusnya, yang biasanya saya lewat situ sudah menggunakan pernelang 3 dari atas. Ini saya sesumbar menggunakan 4, dengan berpikir seolah-olah muatan ini enteng dan turunan ini nyepelain gitu bro. Jangan nyepelain, karena kita nggak tahu di sekitaran tempat kita lewat itu ada apa saja, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya lakukan aja apa yang orang lain lakukan. Kalau kiranya pakai 2, ya udah pakai 2. Kalau kiranya ragu, mending gunakan gigi 1. Lebih baik lambat, yang penting selamat. Tidak ada yang diburu-buru. Prinsip saya saat ini, tidak bisa bongkar sekarang, besok pun tak apa. Lebih baik rugi uang daripada rugi nyawa. Mungkin segitu aja konten saya malam ini. Saya gak berani ngelanjutin panjang lebar. Ini saya ceritanya saya singkat-singkatin banget bro. Ini bisa jatuh, padahal saya taruh di laci. Kayak ada yang narik. Astagfirullah. Nggak tahu, aku mungkin ngeditnya besok bro. Perasaan gak enak. Nanti aku kasih lihat di sekeliling sini. Sekian dari saya. Salam satu aspal. Begini bro keadaannya dari luar. Dan ini truk saya parkir di sini. Tuh. Seperti yang kalian lihat.